Pemirsa, buntut dari kasus dugaan dilarikannya secara paksa tanpa izin anak kedua Atila Syah dari pernikahannya dengan Bunga Sofia, yang merupakan mantan istri Atila, anak pertama Atila dan Bunga, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai telapor kemarin malam. Pemeriksaan tersebut terkait laporan dirinya dan Atila pada 16 Desember 2023 lalu atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Tiga pelaku, yang satu berinisial udah disebutkan ya, ini kan kode etik, tapi udah diurus oleh pihak penyidik. Kemudian juga dimintain keterangan dari saudara dari adiknya Kardin, sama itu tambahan ketika Kardin menyelamatkan diri yang kemudian diselamatkan oleh kakaknya, itu aja. Jadi klarifikasi. Oh enggak dikenal, salah satu dikenal, tapi yang dua tidak ya. Yang dikenal itu siapa bang? Ya ada inisial. Ya, tapi ini mah ya. Betul ya, jadi pokoknya inisialnya Jaka yang tahu persis ya. Cuman kalau pada saat ini kami belum bisa menyebutkan orang-orangnya, nanti kan baru dalam proses. Akibat pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tak dikenal itu, mengalami luka di bagian wajah dan tangannya. Putra Atila Syah itu kemudian melakukan visum sebelum membuat laporan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Kalau saya hanya dengar ya, aku kan nggak ada di lokasi. Ya sebab pengeroyokan itu karena si Jaka itu dia melindungi adiknya ya, biar adiknya bisa menyelamatkan dirinya dari pengejaran tiga orang ini, ya dia menghalangi supaya tidak keambil lah adiknya, itu aja. Terus ya kena lah pukulan, tendangan itu. Yang jelas Jaka nggak bisa melawan. Jaka hanya bisa adiknya yang penting selamat, minta perlindungan ke tetangganya. Jadi dia badannya siap dipukul gitu. Yang penting adiknya nggak bisa ditarik kembali. Gitu. Kalau diajak main bola sih silakan. Kalau main bola, kalau beruberan sih boleh silakan ya. Sama satu lagi tambahan bahwa Kardin ini trauma kan waktu kejadiannya di kolam renang. Makanya kalau diajak setiap kali ke kolam renang meskipun ayahnya bersama ayahnya, dia nggak mau, dia masih mengalami trauma parno lah, itu aja. Udah disampaikan juga hasil visumnya ke pihak penyidik, itu aja ya. Dalam saat ini sedang diproses, itu aja. Masih dalam penyelidikan, nanti juga ada mungkin tambahan-tambahan lagi, mungkin dari undangan-undangan lagi dari kami, ada tambahan-tambahan lagi yang lain-lainnya atau tambahannya seperti apa, kami sendiri belum tahu pasti. Baru pada saat ini adalah Jaka dan Kardin diminta undangan klarifikasi dugaan pengeroyokan pasalnya 170 itu KUHP. Adapun peristiwa tersebut berawal dari penculikan terhadap anak kedua Atila Syah berinisial K pada 1 Desember 2023 lalu di sebuah kolam renang di Bogor, Jawa Barat. Namun setelah 4 hari berada dalam penguasaan di rumah ibunya tersebut, K kemudian kabur. Sementara sang kakak yang tinggal tidak jauh dari rumah ibunya di mana adiknya berada, melihat adiknya berlari sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh orang tak dikenal yang diduga penculiknya. Dalam peristiwa tersebut, putra Atila Syah kemudian berhasil menyelamatkan adiknya yang berlari meminta perlindungan ke rumah tetangga. Namun nahas, putra Atila Syah berusaha melindungi adiknya dari dugaan penculikan orang tak dikenal itu, justru mendapat serangan dari orang-orang gelap tersebut hingga mengalami luka. Ya kalau anak-anak itu kan kadang-kadang susah terbuka ya. Tapi kalau saya ngelihat dari fisik si Jaka sendiri, dia dari usia 5 tahun dia udah atlet ya katanya. Jadi ya saya nggak ada inilah ya, tidak terlalu sanksi. Tapi kan tetap aja di sini tidak dibenarkan adalah main hukum sendiri ya kan ya. Bahwa apalagi ini adalah seorang anak yang lagi membela adiknya. Sebenarnya kan dari situ ya. Kalau secara dia laki-laki, saya ngajarin ini anak laki-laki kok. Jadi ya yang penting adiknya selamat. Ya bisa ibaratnya kita bisa berkumpul kembali, tinggal menunggu proses pendekatan yang lebih baik dari Bunga sebagai seorang ibu ya. Bahwa
Ini kita terbuka. Saya bukan tipikal yang kamu nih mesti pakai security kemana ke sekolah segala macam gitu. Anytime bisa nanti coba belajar lagi melakukan pendekatan yang lebih cerdas. Itu aja ya, bahwa dia nih ibunya, ya ini anak-anaknya, silakan anytime ya kan ya. Bagaimana anaknya sih tadi tanya. Jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Kasihan si Kardin ya, secara psikis, secara mental. Walaupun alhamdulillah ya di sini kalau dilihat aman. Tapi kalau tetangga sebelah ya kan kayak kemarin ya ada suara ibu tetangga sebelah, dia tuh gemeter. Ya, jadi trauma ya. ya, Trauma, jadi benar. jadi hal-hal kayak seperti ini yang saya sebenarnya kita jangan memenangkan ego sendiri, tapi kita coba lihat nih anak-anak kita tuh udah selesai nih, kita nih udah selesai, usia sudah pada tua ya, tapi anak-anak kan dia mesti tumbuh kembang. Jadi ini yang saya lebih concern sebenarnya ke sana. Kalau masalah kejadian proses waktu pengambilan paksa ataupun pengeroyokan, saya sih tidak di tempat. Itu semuanya adalah cerita Kardin dan Jaka. Ya, tapi yang duga-dugaan ini kan udah diproses di pihak kepolisian, maka kami dengan berat hati belum bisa menyampaikan. Jadi khawatir kalau kami sampaikan mengganggu proses dari penyidik, itu aja.